Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa soal UTBK terkait tes kuantitatif ya. Jadi ada matematikanya lah. Oke, kita ada 3 soal yang akan kita bahas. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan preview soalnya terlebih dahulu. Gitu. Yang soal nomor 23 ini diketahui jumlah N bilangan positif genap. Diketahui jumlah N bilangan positif genap yang pertama adalah 272. Dari bilangan genap tersebut, jumlah 5 bilangan terakhirnya adalah berapa gitu. Jadi yang kalau kayak diketahui soal ini cukup jelas sih. Ini pakai teori barisan dan deret aritmatika ya. Jumlah N bilangan berarti kita disuruh nyari tahu dulu gitu. Ada berapa bilangan sih yang ditanya. Nanti dari situ kita bisa nyari gitu. 5 bilangan terakhirnya itu jumlahnya berapa. Seperti yang kita tahu bilangan positif genap itu bedanya 2 kan. Dan suku pertamanya itu yang perlu diketahui kalau nyari barisan dan deret itu suku pertamanya pasti 2 ya. Bilangan positif genap pertama kan pasti 2 gitu. Dan punya beda 2 gitu. Nanti kita kerjain. Kita preview dulu soal yang kedua. Soal yang kedua ini terkait matematika terkait ekonomi ya. Ada pajak gitu dan lain sebagainya. Ceritanya ini ada pengusaha yang berencana menghasilkan keuntungan setelah pajak sebesar 30% dari penjualannya. Kemudian jika besarnya pajak adalah 2% dari keuntungan sebelum pajak dan semua biaya sebesar 500 juta, berapa minimal penjualan yang harus dicapai gitu. Nah, ini agak lumayan sulit ya, lumayan sulit. Ini agak ribet sih. Tapi nanti kita akan cari, kita akan bedah. Kemudian ini nomor yang soal ketiga ini ada Pak Anto mendapat giliran ronda 6 hari, setiap 6 hari, Pak Burhan setiap 9 hari, Chandra setiap 12 hari, dan Pak Dhani setiap 18 hari. Gitu. Jika mereka beronda bersama pada tanggal 1 Januari 2014, pada tanggal berapa mereka berkatakan ronda bersama. Ini clue-nya kita akan pakai KPK gitu untuk mencari pada saat kapan gitu keempat bapak-bapak ini akan beronda bersama. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan yang nomor 1. Oke, kita akan langsung ngerjain nomor utama dulu. Ya, seperti yang kita ketahui, ini seperti yang sudah saya bilang tadi kita pakai barisan dan barisan deret. Teorinya sendiri ini ada di sini, barisan deret aritmatika. Disimpan ya. Oke, kayaknya digedein dikit biar mantep. Nih, karena kita yang dikasih tahu itu adalah jumlahnya gitu, jumlah N bilangan positif pertama. Jadi kita pakai rumus jumlah N suku pertama pada deret aritmatika gitu. Rumusnya ini nih. Kita pakai Sn per N per 2 dikali A ditambah suku ke N. Karena suku ke N-nya belum ketemu, kita berarti nyari suku ke N dulu, A per N kurang 1B ya. Jadinya ini rumusnya jadi N per 2 sama dengan 2A tambah N kurang 1B. Kalau nyari misalnya ditanya suku ke N dari barisan ini adalah berapa gitu. Suku ke N itu nyarinya dari A. A kan suku pertama ya. Ditambah N kurang 1B gitu. Selisihnya mereka itu. Kurang 1B. Aduh mentok.
Nih, makanya ini dimasukin UN-nya, jadinya kan ini A-nya ada 2 ya, A tambah A tambah N kurang 1B. Jadi 2A tambah N kurang 1B. Oke, langsung aja. Seperti yang kita ketahui, Sn sama dengan itu N per 2. N-nya ini kan belum dikasih tahu toh, jadi kita tulis saja Sn gitu. Oh, salah ya. Kita kan jumlah sukunya udah tahu malah ya, 272. 272 sama dengan N per 2. N per 2-nya kan ini yang kita cari kan. Dikali 2A. Seperti yang saya bilang tadi, yang namanya bilangan positif genap itu pasti suku pertamanya adalah 2 ya. 2 kali 2 ditambah N kurang 1. Bedanya selisih antara bilangan genap kan pasti plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 ya. Jadi bedanya itu 2. Kan 2, 4, 6, 8. Selisihnya kan masing-masing plus 2 gitu kan. Ini ya udah tinggal masukin aja gitu. 272 sama dengan N per 2. Langsung masukin lagi. 4 tambah 2N kurang 2. Langsung aja ini. 272 sama dengan berapa hayu? Aduh, udah mentok aja ini. Udah mentok aja guys. Kita pindah dulu aja. Bentar deh. Ada trik ternyata guys, biar cepet. Nih, kalian lihat ini kan sama-sama dikali 2 ya. Sama dikali 2, karena sama-sama dikali 2 berarti tinggal dikali aja. Ditambah N kurang 1 gitu kan. Misalnya gini, 2 kali 4 ditambah 2 kali 3 gitu. Ini kan hasilnya masing-masing 8 tambah 6 sama dengan 14 kan. Tapi kalian bisa pakai sifat gitu. Sifat penjumlahan itu ada salah satu sifatnya, bisa ditulis gini, 2 kali 4 plus 3 gitu. Dengan 14 juga sama kan. Jadi mendingan pakai sifat ini aja. Lebih ringan gitu. Gampang. Tuh. Lebih gampangnya di mana? Karena ini kan dikali 2 kan. Ini dibagi 2 bisa kita coret, guys. Kita coret jadi tinggal kali masuk di situ. N kali 2 2N gitu. Terus N kali N kurang 1. N kali N dulu N kuadrat ya. Terus N kuadrat. Kemudian min 1 kali N N ya. Oke. Dari sini kita mendapat persamaan kuadrat, guys. 6 kuadrat ditambah 2N kurang N plus N ya. Kemudian 272-nya pindah ruas jadi min 272 sama dengan berapa ya? Sama dengan 0. Oke, ini seperti biasa kita cari faktornya 272 sama 72, faktor 272 ini kalian kalau bingung bisa pakai pohon. Dibagi 2 sama dengan berapa? 136 ya. Dibagi 2 lagi sama dengan 68. Bagi 2 lagi sama dengan 34. 34 bagi 2 17 ya. Nah, ini ada 17 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2, 4, 8, 16. Berarti 16 dikali 17. Karena di sininya kan marginnya 1 ya. Pas tuh jalannya. N plus 17. N kurang 16. Ini kan pas nanti jadi. Karena margin atau selisih antara 17 sama 16 kan 1 gitu. Jadi memenuhi. Nanti keluarnya dapatnya N gitu. Gitu sih kalau triknya kalau kalian mau ngefaktorin gitu. Delete dulu.
Nah, dari ini berarti kita mendapat kalau N-nya ini antara N sama dengan min 17 atau N sama dengan 16. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum gitu. Sudah dapat. Berarti kita karena ini N jumlah bilangan positif ya. Yang namanya jumlah bilangan positif pasti harus positif deh. Yang namanya jumlah kan pasti harus positif. Misalnya saya mempunyai 6 sisir. Kan nggak boleh saya mempunyai N 6 sisir kan. Nggak bisa itu guys. 6 sisir kan nggak bisa kan. Itu sih sebenarnya. Kemudian ini kita nyari berarti ditanyakan bilangan positif genap. Nah, dari sini baru kita bisa pakai ini, teori ini. Untuk nyari suku terakhirnya apa? Suku ke N-nya apa? N sama dengan A plus N kurang 1 B gitu. N sama dengan 2, 2 sama dengan ditambah N kurang 1, N-nya 16 ya. 16 kurang 1, B-nya 2. Dengan 2 tambah 30 sama dengan 32 gitu. Ini dari 32 guys. 32 sampai kan 5 bilangan terakhir ya. Berarti 32, 30, berapa? 28, 26, 24. Oke. Dari 24 sampai 32 berarti ya. Nah, dari sini ini ada satu trik lagi. Trik lagi guys. Daripada kalian ngitung lama, ini kalian bisa ngitungnya gini. 64 tambah 32 berapa? 6, 5 berapa? 56 ya? 56. Kemudian ini 26 tambah 30 berapa? 56 juga kan? Sebenarnya sama mereka. Jadi misalnya kalian kalau dapat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, selama mereka ini sama, selama apa ya? Selama bedanya mereka ini sama, marginnya kan 1, 1, 1. Kalau ini kan 2, 2, 2 ya. Selama sama ini pasti bilangan ke ini terakhir, ke ini pertama sama ke N terakhir itu sama gitu dengan seterusnya gitu. Misalnya bilangan ke 1 terakhir sama ke 1 pertama itu hasilnya 6 kan. Bilangan kedua pertama sama kedua terakhir ini hasilnya 6 juga. Jadi kalian misalnya dapat 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 kan gampang gitu ya. Misalnya ada worst case skenario-nya gitu sampai berapa ya? Sampai 100. Kalian tinggal ngitung gini aja guys. Kalian lihat ini kan 100 toh. Ini 101 kan. Nanti 2 tambah 99 juga ini akan hasilnya 101. Cuma ini jadi kalian tinggal lihat aja titik tengahnya gitu. Kalau mereka genap berarti, kalau misalnya itu genap berarti kita ngitungnya dari N terakhirnya ini, dari UN per 2 dikali ini hasil tambahnya, hasil tambah gitu, hasil tambah. Aduh, di mana tadi? Kali hasil tambah gitu. Kalau ini kan 100 kan berarti UN-nya kan 100 per 2 dikali hasil tambahnya ada 101. Berarti 101-nya itu 50 kali lah. Gampangnya gitu. Nah, kalau genap, kalau ganjil kayak yang kita punya ini nih kan menyisa ya. Pasti sisa 1 kan. Itu nanti hasilnya ini
ditambah nilai tengahnya gitu. Jadi ini kan ada 5 bilangan gitu. Oh bukan bukan UN deh, ini jumlah bilangannya ya, N aja. N/2 kali hasil tambah suku pertama dan suku terakhir gitu. Kan hasil tambah suku pertama dan terakhir 56 kan. N/2 sama kali 56 kan. Cuma karena N/2-nya ini 5/2, dia nggak habis kan, masih nyisa 1 kan. Kalau yang namanya ganjil ini kalian cari yang mendekati aja. 5/2 kan mendekatinya 2 ya. Berarti ada 2 pasangan gitu, 2 kali 56 sama dengan 112, kemudian ditambah nilai tengahnya gitulah guys. Di tengah kan pasti ada yang nggak punya pasangan tuh, jomblo gitu. Kalian tambahin gitu. 28 tambah 2, 0, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 4. Ini adalah B.